Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk mengikuti mata kuliah pada hari ini. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengawasan dan pengendalian organisasi. Adapun materi pengawasan dan pengendalian organisasi ini disusun oleh kelompok 4. Yang pertama oleh Tiara Putri Ramadhani A, Sophie Kotrunada Dialul Ali, Ahmad Fauzi Ahrianto Saputra, Nabila Irwan, dan Arwini Puspita. Adapun latar belakang, pengawasan dan pengendalian dalam sebuah organisasi merupakan dua aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efisien dan efektif. Pengawasan mencakup serangkaian kegiatan untuk memonitor kinerja dan aktivitas organisasi, sedangkan pengendalian adalah upaya untuk mengelola resiko dan memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian pengawasan dan pengendalian organisasi. Pengawasan organisasi ialah pemantauan terhadap kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Ini mencakup pemantauan kinerja, pemantauan sumber daya, dan pemantauan implementasi kebijakan. Pengawasan membantu dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dan memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan korektif. Adapun pengendalian organisasi yaitu proses yang dirancang untuk mengelola risiko dan memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan penentuan tujuan, identifikasi risiko, dan implementasi tindakan pencegahan. Pengendalian mencakup kebijakan keamanan, prosedur operasional, dan tindakan mitigasi risiko. Adapun tujuan pengawasan, yang pertama, memastikan kinerja organisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di dalam sektor publik, baik buruknya pelayanan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai seberapa besar komitmen organisasi serta publik terwujud terhadap kemauan dan kemampuannya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi ketidaksesuaian dan peluang perbaikan. Tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan adalah dua unsur yang penting yang dilakukan untuk menjamin sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan perusahaan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Transparansi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh sebuah organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, dengan mempublikasikan informasi, baik informasi keuangan atau informasi lainnya yang ditujukan bagi setiap orang yang dapat mengakses dan mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan pengendalian. Menurut Romney, tujuan dari dilaksanakannya pengendalian yaitu yang pertama, tujuan dan fungsi pengendalian preventif, yaitu untuk tindakan melakukan pengendalian internal sebelum suatu masalah itu muncul. Kedua, tujuan dan fungsi pengendalian detektif, yaitu pengendalian yang dilakukan untuk mendeteksi masalah yang sudah muncul. Ketiga, tujuan dan fungsi pengendalian korektif, yaitu pengendalian internal untuk mengidentifikasi serta melakukan perbaikan masalah dan memulihkan atas kesalahan tersebut. Adapun strategi dan metode pengawasan dan pengendalian organisasi. Yang pertama, ada strategi preventif. Strategi preventif merupakan strategi dalam pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Pada pengawasan dan pengendalian, implementasi NSPK manajemen ASN. Yang kedua, strategi represif, yaitu strategi yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari strategi preventif.
terutama jika pelanggaran telah terjadi. Strategi represif BKN merupakan metode wasdal yang dilakukan melalui audit manajemen. Audit manajemen ASN meliputi audit reguler dan audit investigatif. Adapun tantangan dalam pengawasan dan pengendalian organisasi, permasalahan yang biasa muncul dalam penerapan sistem pengendalian manajemen adalah kurangnya pengarahan dari manajer atau pimpinan bagian, kurangnya motivasi, dan adanya keterbatasan individu. Mungkin itu tadi penjelasan materi tentang pengawasan dan pengendalian organisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.